Halo sobat, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Tes Misano telah dan masih akan digelar untuk masa mendatang. Karena pentingnya tes ini membuat semua tim nampak serius dalam partisipasinya. Karena dalam tes ini juga menentukan untuk tahun depan. Nah, Yamaha dan Honda sudah dipastikan hadir dalam tes tersebut. Selain tes resmi, Honda dan Yamaha juga mendapatkan jatah tes privat karena posisi konsesinya. Nah, kalau kita kemarin udah bahas bagaimana Honda dan Yamaha dalam update tesnya, sekarang kita bahas untuk apa saja yang terjadi selama sesi tes kemarin. Apa saja rencana-rencana, dan ada analisa menarik tentang Yamaha dan Honda yang salah telah merekrut insinyur-insinyur dan teknisi mantan dari Ducati. Mengapa dan gimana maksudnya? Kita bahas. Selama sesi uji Misano kemarin, dari Ducati hanya turun Michel Pirro untuk uji kendaraannya. Dengan tak terlibatnya para pembalap dalam pengujian tersebut, maka dimanfaatkan oleh Pecco, Bezzecchi, Morbidelli sebagai pembalap-pembalap Ducati untuk melatih skillnya bersama sang mentor Valentino Rossi. Marc Marquez juga berlatih untuk persiapan di balapan Aragon. Namun, hal itu tak dilakukan di Misano, tapi di sirkuit lokal Spanyol yaitu di Aspar. Nah, uniknya, Marc Marquez tak berlatih dengan Ducati, tapi dia menggunakan Honda, dan motornya itu hanya 600 cc. Marc berlatih dengan adiknya Alex Marquez dan muridnya, dalam tanda kutip, David Alonso yang sedang berlaga di ajang Moto3. Jadi nggak cuma Rossi aja nih, tapi Marc Marquez juga punya akademinya sendiri. Nah, dalam sebelum sesi tes Misano kemarin, Ducati memberikan update bahwa motor 2025 sudah siap untuk dites di bulan besok ini sob, atau bulan September. Nah, mungkin ini adalah tes motor 2025 pertama ataupun GP25 pertama bagi Ducati, yang secara terang-terangan sudah diberitakan oleh media. Nah, jika pabrikan-pabrikan lain rata-rata masih tes-tes biasa, dan belum ada yang memberikan statement bahwa itu adalah motor 2025, namun Ducati sudah memberikan petunjuk bahwa itu adalah motor yang akan digunakan untuk tahun 2025 nanti. Kemudian yang unik lagi sob, motor ini akan dites langsung oleh Marc Marquez. Sebagaimana kita tahu, Marc Marquez tahun depan akan menggunakan warna merah dan berdampingan dengan Pecco Bagnaia menjadi pembalap kedua di pabrikan Ducati. Nah, ini menurut banyak media menjadi tugas pertama Marc Marquez sebagai pembalap resmi Ducati sebelum benar-benar mengendarai motor warna merahnya tahun depan. Musim MotoGP berikutnya bisa menandai dimulainya titik balik besar bagi Marc Marquez. Setelah setahun bersama tim Gresini Racing, juara dunia 8 kali itu akan bergabung dengan tim resmi Ducati. Menurut Motor Passion, Marquez dapat menguji versi pertama Desmos edisi GP25 pada tes Misano yang dijadwalkan pada 9 September. Tes-tes ini biasanya menjadi titik awal persiapan untuk musim berikutnya dan dapat memberi sang juara dunia 8 kali itu kontak pertama yang penting dengan tunggangan masa depannya. Peluang ini bukanlah hanya kemajuan teknis, tetapi juga demonstrasi strategis dari pihak Ducati yang ingin melihat Marc Marquez menjinakkan mesin versi 2025-nya jauh sebelum musim depan. Secara khusus, Marc Marquez akan memiliki kesempatan untuk mengendarai jet pertama dari Ducati Desmos edisi GP25 baru. Sebuah sepeda motor yang jadi sandaran harapan besar untuk tahun depan. Kontak pertama ini tidak hanya akan memungkinkan Marc Marquez untuk beradaptasi dengan motornya, tetapi juga memberikan indikasi pertama bahwa para insinyur bisa mengumpulkan data pertamanya untuk menyempurnakan mesinnya. Waktu antara Marc Marquez dan Ducati masih terhambat oleh masalah sponsor. Jadi mungkin nanti saat pengujian, Marc Marquez akan menggunakan warna polos dalam kendaraan maupun pakaian balapnya. Tes Misano yang akan berlangsung tepat setelah Grand Prix San Marino bisa menjadi momen penting. Ducati berambisi melampaui model GP24-nya yang hampir memenangi segala musim ini. Transisi Marc Marquez ke Ducati menandai dimulainya era baru MotoGP. Para penggemar sangat menantikan untuk melihat apa yang bisa dicapai juara Spanyol itu dengan Desmos edisi yang legendaris, yang berpotensi membuka babak baru dominasi merek Italia tersebut. Tes Misano pada bulan September nanti akan jadi gambaran tentang aliansi baru yang eksplosif ini. Kemudian berita kedua, ada analisa yang paling masuk akal dengan alasan mengapa Yamaha dan Honda
meskipun sudah membajak insinyur-insinyur dari Ducati, nampaknya tetap tak berhasil setidaknya hingga saat ini. Agar bisa kembali mengejar ketertinggalan di MotoGP, Yamaha dan Honda ingin mengadopsi filosofi Ducati. Ini harus bekerja sama dengan staf baru dan cara kerja yang ditiru. Tapi, apakah ini cara yang salah? Manajer tim Pramac, Gino Borsoi, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Speedweek tentang perpindahan dari Ducati ke Yamaha musim depan. Ini akan berjalan seperti Ducati. Idenya adalah untuk membawa cara kerja, mentalitas, kebijakan, dan ide Ducati ke Yamaha. Ini adalah formula terbaik untuk mencapai hasil secepat mungkin. Kata-kata tersebut mengungkapkan strategi Yamaha untuk kembali kompetitif. Pendekatan yang mungkin juga sedang dilakukan oleh Honda, di mana HRC sedang mencoba merekrut teknisi Fabio Sterlacini dan basis MotoGP baru yang dibangun di Milan. Dengan kata lain, dua proyek untuk memulihkan daya saing desainer Jepang dipimpin oleh para insinyur yang sangat penting di Ducati sebelum lama ini. Di Yamaha, sosok ini diwujudkan oleh Massimo Bartolini, yang dianggap sebagai teknisi terbaik di pedok dalam hal perawatan dan pengelolaan ban Michelin. Kepergiannya pada akhir tahun lalu merupakan kemunduran besar bagi Ducati. Mereka berusaha mempertahankannya, namun sia-sia. Tawaran pekerjaan dari Yamaha terlalu menggiurkan bagi Bartolini. Nah, dalam kasus Sterlacini, kepergian dari Ducati sudah terjadi 3 tahun lalu. Ini mungkin karena keinginannya untuk merubah pemandangan. Tangan kanan gigi Dalikna itu, saat pergi ke KTM, ia mengambil alih manajemen grup pengembangan teknis proyek MotoGP. Sterlacini juga membawa beberapa staf kepercayaannya ke Austria. Pendekatannya tampaknya logis, meniru model Borgo Panigale dengan orang-orang yang membantu membangunnya, namun ternyata tidak berhasil. Ketika Anda melihat Yamaha dan Honda memilih cara Ducati untuk kembali kompetitif, pertanyaan yang pasti muncul adalah apakah apa yang tidak berhasil di KTM akan berhasil di sana? Dan mampukah Yamaha dan Honda meniru strategi dari Ducati Corse? Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan ini, Anda memerlukan seseorang yang mengetahui kedua dunia tersebut. Orang tersebut adalah insinyur Giulio Bernadel. Bernadel, yang saat ini berlaga di Flat Track World Championship dengan merek sepeda motor miliknya Zeta, sebelumnya adalah seorang insinyur sasis di Aprilia dan kemudian pindah ke Honda. Bernadel tidak pernah bekerja di Ducati, tapi dia pernah bekerja dengan Gigi Dalikna di Aprilia. Menurutnya, filosofi Dalikna di Ducati tak lain adalah filosofi Aprilia saat motor besutan Noale tersebut menaklukkan kelas 125cc dan juga 250cc. Lalu, karakteristik filosofi Ducati yang mana yang sebaiknya ingin ditiru oleh kompetitor? Yaitu adalah filosofi pembangunan berkelanjutan, kata Bernadel. Berbeda dengan apa yang terjadi sebelum kedatangan Michelin pada tahun 2015, sejak tahun 2016, Ducati Corse berada dalam dinamika pengembangan berkelanjutan dan dukungan tim di sirkuit. Hal ini tidak terjadi pada tim Jepang. Manajemen departemen balap mereka sepenuhnya terpisah dari manajemen departemen di arena balap. Dengan kata lain, kerja tim di dalam pedok sepenuhnya independen. Departemen balap di Jepang menerima data yang dikumpulkan pada balapan tersebut, dan berdasarkan data tersebut, satu atau bahkan tidak ada pengembangan yang dilakukan setiap tahunnya, yang kemudian digunakan untuk sepeda motor tahun berikutnya. Sekarang, hal itu tidak bisa dilakukan lagi. Ducati telah merombak kartunya dengan filosofi pengembangan berkelanjutan dan keterlibatan timnya secara real time. Tapi jangan lupa bahwa pabrikan pertama yang melakukan ini adalah Aprilia. Gigi Dalikna datang ke Ducati dari sana, di mana dia memperkenalkan sistem kerja di mana tim adalah bagian dari departemen balap. Konsepnya sama dengan apa yang kami lakukan di Aprilia 20 tahun lalu. Saya bekerja dengan Dalikna di Aprilia selama 5 tahun. Kami adalah insinyur pertama yang pergi ke trek balap. Karena sebelum tahun 96-97, hampir tidak ada insinyur yang ikut balapan. Informasi untuk departemen balap berasal dari kesan manajer tim teknis. Nah, untuk masa sekarang, di Ducati dan Aprilia, kita melihat kepala departemen balap masing-masing ada di pit setiap akhir pekan GP. Dalikna, misalnya, hampir ke semua pit dengan motor Ducati setelah setiap sesi latihan untuk mendengarkan dan mencatat pendapat 8 pembalapnya. Tidak perlu ada yang menjelaskan kepadanya, dia mempelajarinya secara langsung. Ketika ditanya apakah Bernadel yakin orang Italia di Yamaha dan Honda akan mampu meniru cara kerja Ducati, dia menjawab dengan tegas, tidak. Menurutnya, sistem tersebut tidak akan berfungsi selama penanggung jawab pengembangan motor tersebut berada di Jepang. Mereka dapat meningkatkan efisiensi di trek balap dan mengatur arus informasi.
Tapi ketika para insinyur Jepang tidak berada di trek dan mengamati apa yang terjadi di lapangan, seperti halnya Ducati dan Aprilia, apa yang dapat mereka lakukan dengan filosofi Ducati itu menurut saya tidak akan berhasil. Sebuah pemikiran menarik dari insinyur Bernardel. Waktu akan membuktikan apakah meniru, alih-alih menemukan formula Anda sendiri, adalah cara untuk membuat Yamaha dan Honda kembali kompetitif. KTM telah membuktikannya bahwa cloning bukanlah solusi. Sebuah analisa yang masuk akal tentunya. Sekarang kita tahu mengapa kemajuan Yamaha dan Honda begitu lambat meskipun memiliki konsesi. Karena suku cadang harus menanti dari Jepang, yang tentunya pembuatannya, pengujiannya, pengirimannya, dan analisanya butuh waktu dan butuh proses. Feedback pembalap hadir setiap kali balapan, tapi informasi itu harus dikumpulkan dan diolah oleh Jepang. Baru setelahnya, proses produksi komponen. Dicoba dulu, baru dikirim ke Eropa untuk dites, dan setelah dites, kalau gagal, menanti masukan dari tim penguji lagi, dan mengulang proses panjang yang tadi. So, para pencinta MotoGP harus sabar melihat perkembangan pabrikan Jepang kayaknya. Makanya, Honda akan membangun pabrik barunya di Milan, dan bagaimana dengan Yamaha? Kita tunggu responnya.